era 2000-an itu menurut gue era keemasannya film superhero ya, menurut gue gitu. Spider-Man, X-Men, Blade gitu. Kalau sekarang kan kita justru abundan ya, semua konten melimpah. Sampai bingung mau nonton apa gitu. Tapi kalau dulu tuh gue kayak, gue udah tahu nih, gue beli DVD apa, gue mau nonton apa, ya udah gue beresin gitu. Tapi Letterboxd balik lagi, dia konsepnya emang terbuka buat siapapun. Siapa aja bisa lu di situ, lu pengen mau bikin akun cloningan 100 biji juga lu bisa gitu di situ. Untuk memboost popularitas atau sebuah film itu, gitu atau ya? untuk menjatuhkan bisa bisa dua sisi loh. Nah makanya gue bikin skor film ini sebenarnya buat lebih menjaga aja gitu. Skor film ini untuk saat ini sih masih belum monetisasi ya, masih masih Biarkan biasa. saja menggelinding seperti itu ya. Masih membakar uang sebenarnya ya. Karena bayar server, bayar admin ya, ada tiap bulan gitu. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, masih di Gizmo Talk barengan saya Pradipta Nugrahanto, atau kalian bisa panggil saya dengan Dipta, oke? Bersama saya masih ada Arya Gardidipura, atau suka dipanggil Arya Sparrow, kayaknya enggak ya? Arya aja. Arya aja dari Cinecrip. Kalau udah bertemu dengan Bapak yang satu ini ya, kayaknya pasti pertanyaan pertama adalah, kapan menyesal nonton film? Kapan misal nonton film? Oh iya dong. Sekarang sampai sekarang kan di 30-an something. Loh, iya benar kan? Betul ya. Berarti kan periode nonton filmnya kayak udah ada 20 tahun lebih lah ya. 20 tahun lebih lah atau bahkan hampir 30 tahunan juga malahan gitu kan. Ada nggak sih momen yang membuat lu menyesal banget nonton film? Waduh. Kayaknya penyesalan tuh selalu ada ya. Cuman buat gue sih film tuh untungnya selalu ada juga gitu. Jadi kayak satu penyesalan bisa diobati lagi sama yang lain gitu. Jadi ya itu mah penyesalan mah proses lah ya, hidup pasti ada. Gila, ini sama kayak hidup emang benar gitu. Nonton tuh kayak ya udah lu kecewa di sini, nanti ketemu lagi di yang menyenangkan di yang lain, kayak gitu sih sering. Ini mindful banget ya jadi ya. Mindful sebenarnya. Nonton film itu sangat mindful cuy, gitu. Asli. Apalagi nonton film-film lama, wah. Mulai dah itu. Kenapa? Bisa. Film baru kenapa? Enggak, maksudnya ketika lu biasanya lu kecewa mungkin film baru, bosan, jenuh. Lu masih bisa nyobain nonton film lama dulu, yang mungkin dulu bisa nge-recall kenapa lu suka nonton film kan. Dari situ jadinya ya lebih hidup lagi gitu. Oh iya ya, ternyata nonton film masih bisa bikin gue gini, ya udah gue semangat lagi kayak gitu. Tapi ini juga penasaran gue sebenarnya, Bran. Apakah benar Laserdisc, VHS yang kita konsumsi dulu di rentalan gitu ya, itu tuh original, film original? Itu dia. Gue ngerasa yang gue sewa itu original karena secara cover tuh emang bagus. Kan ada Laserdisc tuh biasa walaupun gede tetap ya 2 disc gitu kan kalau filmnya panjang, dan di dibungkusnya itu lengkap gitu loh. Ada cover, judul, sinopsis di belakang dan lain-lain. Jadi gue ngerasa kayak emang ori ya ini gitu. Sepertinya kalau dilihat dari belum tahu ya kemasan ya. Kalau dari kemasan sih ori. Iya. Ya, coba tolong yang tahu. Kalau Gizmo Friends yang tahu nanti kasih tahu ya di kolom komentar. Benar nggak sih itu era kita nonton VHS atau Laserdisc, berarti kan itu periode 80-90-an ya? Iya. Itu ori atau enggak? Tapi bertolak belakang sama video game. Kalau video game kan jarang yang nyewain kasetnya. Kalau film banyak. Gitu ya. Itu juga mungkin yang gue berpikir itu ori karena kita nyewa sistemnya. Jadi stok mereka kan emang terbatas kalau ori ya kan. Jadi ya udah kalau lu sewa film ini, orang lain nggak bisa tuh karena ya udah emang stoknya cuma ada satu misalnya kan. Sesimpel itu aja. Tapi lagi-lagi lah kalau Gizmo Friends punya info valid terkait ini, tulis di kolom komentar. Nah tadi penyesalannya nggak ada, teknologinya itu ternyata ya yang bikin bisa mungkin jadi alternatif kalau bosan sama film-film baru. Iya, gitu. Selalu ada cara lah. Selalu ada cara ya. Itu kayak hashtag apa gitu ya. Iya, gue juga nggak tahu. Nah, tapi dari
sekian panjang perjalanan nonton film ya, hampir 3 dekade lah bisa dibilang gitu. Film apa sih yang paling membekas? Ini pertanyaan standar banget sih. Nggak bisa nih ya. Film paling membekas ya. Film paling membekas itu banyak. Biasanya gue jawab gimana mood gue gitu. Dan pada tahun berapa lu nanyanya. Oke. Berarti ada fase-fase kehidupan. Pasti selalu ada fase-fase sih ya. Yang membuat sebuah film jadi berkesan. Yang menarik itu kemarin gue baru nonton lagi film baru ya di bioskop, Alien Romulus ya. Setelah itu tuh gue kayak throwback lagi. Oh, gue mau nonton lagi ya Alien. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu. Nah sebelumnya juga gue nonton Deadpool and Wolverine ya yang baru itu. Terus gue jadi throwback lagi nonton lagi X-Men. Ya tidak secara particular order ya, tapi kayak gue nonton lagi X-Men. Ada revisit gitu. Momennya deh gitu ya. Gitu. Jadi gue pikir kalau ngomongin film superhero ya emang ternyata era 2000-an itu menurut gue era keemasannya film superhero ya. Menurut gue gitu, Spider-Man, X-Men, Blade gitu. Jadi so far 2 film yang gue tonton kemarin, film barunya gitu, itu berhasil bikin gue sayang lagi sama film superhero yang lama gitu. Selama ini kan kita sudah dibutakan oleh MCU ya selama 10-20 tahun lah, hampir 20 tahun ya MCU. Enggak, 2018 ya kurang lebih hampir 10 tahun lah. Dan pas nonton lagi film-film superhero lama ya ini emang film-film yang menurut gua dulu excited banget gitu nonton film superhero gitu. Yang di saat superhero belum setenar sekarang ya gitu. Jadi kayak oke lah gitu. Alien pun sama. Ini film horor Alien yang menurut gua dulu juga udah keren ya gitu. Jadi kayak untuk saat ini, periode saat ini gue kepikiran 2 franchise itu sih gitu. Jadi kayak kenapa ya orang bisa bikin sebagus ini pada waktu itu gitu. Dan sekarang berusaha di-recreate lagi gitu kan. Jadi kayak ya keren aja sih bisa kayak gitu gitu. Filmnya inspiring banget berarti menurut gua gitu. Menarik. Tapi kalau ketika ngomongin film pertama yang lu tonton, masih ingat nggak? Waduh, ini pertanyaan sulit karena film pertama yang gua tonton itu sebenarnya gua nggak pernah tahu apa. Tapi memori gua nonton film pertama di bioskop itu ya sama orang tua gua nonton vampir Cina gitulah, yang ngeri banget gitu, yang loncat-loncat, yang pakai apa namanya? Vampir Cina, loncat-loncat. Ya, yang pakai, mari kita tebak judulnya apa guys, yang pakai apa namanya itu, yang kertas di sini buat berhenti. Buat gitu. berhentiin Tapi si gua nggak pernah tahu vampirnya. judulnya ya. Tapi setelah itu sih gua nonton film-film bioskop yang apa namanya yang benar-benar blockbuster pada masanya sih, Toy Story, kayak apa namanya Independence Day, Armageddon, pastilah The Mummy, yang model-model blockbuster Hollywood itu pasti gua tahu banget lah. Ya inilah ya hiburan keluarga kan. Iya benar, pasti sih. Tapi akhirnya mengantarkan ke titik mana gitu sampai oke lah gue mengonsumsi film terus gitu. Kan nggak semua orang ya, nggak semua orang tuh menikmati film dari periode hidupnya, sepanjang periode hidupnya tuh film adalah bagian aktivitas keseharian yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau gua ngeliat lo, soalnya lo mah di setiap periode atau fase kehidupan, mungkin dari masa sekolah, kuliah, kerja, sampai berkeluarga dan punya anak tuh kayaknya film adalah bagian dari kehidupan gitu. Iya, nggak tahu kenapa ya. Apakah itu yang namanya passion atau rencana gitu? Gila. Nggak ngerti juga ya. Karena gue nonton film mungkin dari ketika munculnya DVD gitu ya. Secara intens itu baru ya? Itu gue kayaknya orang yang pertama girang gitu. Gue punya DVD player tuh gue. DVD player ya? Bukan VCD berarti? Bukan. VCD ada. Tapi maksudnya ketika teknologi DVD datang itu gue tuh kayak yang paling bersemangat banget gitu. Gue inget banget itu pas gue punya DVD player, gue langsung ke tempat rental yang dulu gue nyewa Laserdisc, udah berubah DVD sekarang jadi tempat nyewain DVD. Itu berarti sekitar tahun 2005, 2004 lah ya. Jadi sebelum era smartphone seperti sekarang tuh teknologi perekaman gambar bergerak ya, yang populer pakai handycam dan medium rekamnya mini DVD kayak kaset VHS tapi kecil ya? Kecil, terus ada pitanya gitu. Kayak gitu di semua Freds. Lanjut ke zaman kuliah, lu makin intens dong sama yang namanya film. Nah iya, kuliah itu ketika teknologi DVD bajakan sudah mulai umum ya. Oke. Nah mungkin di situ kali ya. Ya mau nggak mau ya, gue berterima kasih juga gitu karena
gue makin banyak nonton film karena yang jual DVD juga makin banyak saat itu gitu. Jadi ketika kuliah itu kerjaan gue ya emang beli DVD. di Bandung adalah di dekat alun-alun juga ya suatu tempat di mana semua DVD film di situ dijual gitu ya. Dari berbagai genre ya. Dari berbagai genre ya. Dari genre yang konvensional sampai yang tidak konvensional juga ada di situ. Dan di situ juga perkenalan gue sama film-film yang emang kayak ya kalau saat itu istilahnya nggak mainstream ya. Jadi maksudnya kayak film-film luar yang mungkin nggak banyak orang tahu tapi ternyata itu emang bagus gitu dan lain-lainnya di situ juga gitu. Dan enaknya dulu itu ya gue beli DVD ada kuotanya, misalkan gue beli cuma 5 nih. Ada gratisannya? Iya, ada gratisannya. Dan gue tuh nggak akan beli sampai gue udah nonton semua. Jadi mungkin enaknya itu juga ya. Kalau sekarang kan kita justru abundan ya, semua konten melimpah. Sampai bingung mau nonton apa gitu. Tapi kalau dulu tuh gue kayak, gue udah tahu nih, gue beli DVD apa, gue mau nonton apa, ya udah gue beresin gitu. Jadi kayak ya ada sesuatu yang bikin kita ngejar gitu. Gue harus beli DVD lagi tapi gue harus beresin dulu nonton gitu yang gue beli gitu. Dan itu ya kalau era DVD sebenarnya iya sih. Kalau gue ikutan throwback gitu, itu memang salah satu momen paling banyak nonton film di rumah. Iya, selain di bioskop gitu. ya. Iya, gitu. Itu banyak banget di rumah. Entah kenapa VCD, walaupun VCD itu cukup mind blowing pada masanya gitu ya. Kita nonton dari Laserdisc, sekarang mengecil. Tidak sepopuler itu ya ternyata ya. Kayak ada masanya tapi kayak nggak panjang. Itu ya, nggak panjang. Lifetime-nya itu nggak panjang. Keburu ada DVD dan lebih bagus jauh ya secara gambar dan lain-lain. Gila sih emang. Dan tentu saja itu adalah film-film bajakan. Itu film bajakan ya. Terus kalau di episode sebelumnya kita udah ngobrolin bagaimana Sinekrip bisa bertahan di industri sampai 10 tahun, dan kesempatan kali ini kita lagi mau ngomongin yang namanya apa tuh? Skor film. Sesuai dengan yang ada di sini gitu ya. Skorfilm.com, sebuah pelebaran tangan dari seorang Arya Gardadipura. Ini sudah berumur berapa tahun nih kalau yang anak yang ini nih? Waduh, ini baru berapa bulan ya? Malah belum setahun ya? Ini kayaknya udah setahun deh. Enggak, belum. Bikinnya tahun. Bikin siapa yang bilang kayaknya udah setahun, siapa gitu. Ini baru bulan Maret sebenarnya launchingnya. Maret 2024. Yes, benar. Jadi kalau launchingnya Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya 5 bulan, 6 bulan lah. Bukan tahun lalu ya? Bukan. Bukan. Tahun lalu itu wacana. Masih obrol-obrolnya. Masih ongoing. Berarti ini ya, anak baru yang masih merah ya bisa dibilang ya. Belum 1 tahun. Yes. Tapi cukup unik lagi-lagi gitu. Setidaknya menurut saya sebagai yang ada di ekosistem industri digital gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada juga sih seperti dulu ketika menemukan Sinekrip sebagai sebuah new media di ranah film gitu, di ranah konten digital atau aplikasi belum ya. Jadi kalau bisa dibilang ya produk digital yang lain, si Skor Film ini unik gitu. Unik karena nggak ada. Kalau kita mau memberikan ulasan terkait sebuah film, kalau nggak di blog sendiri, di komentar produk orang lain seperti di kanal komentarnya Sinekrip, gitu di kolom komentarnya, atau di reviewer-reviewer yang lain. Tapi kalau mau seperti di makanan ada Zomato gitu, di mana gitu, nggak ada gitu kan. Nah, cerita sedikit lah, kenapa akhirnya dari industri media terus melebarkan ke produk digital Skor Film ini? Ya, ini sebenarnya berangkat dari yang sempet gua bahas juga ya. Kan Sinekrip itu coba eksplorasi gitu ya, bikin produk konten yang beda gitu. Apapun itu bentuknya gitu. Tapi gua ngerasa bentuknya masih sama gitu ya, bentuk konten audiovisual yang setelah gua pikir-pikir dan evaluasi lagi, kayaknya harus branch out deh. Maksudnya masih ngomongin film tapi bukan ini bentuknya gitu, bukan audiovisual bentuknya. Karena gua ngerasa
udahlah, udah mentok gitu. Maksudnya audio visual tuh ya pasti ya kalau lu lihat di YouTube sekarang kan ya udah gitu. Seperti itulah ya. Seperti itu Ya, aja lah di ya, playlist gitu. Oke. Dan gua ngerasa ya emang harus ada apa ya namanya media lagi untuk mencurahkan gitu. Tapi ya sekarang emang sifatnya lebih kolektif gitu. Karena balik lagi karena gua nonton film dan gue juga tahu gitu ya website-website atau apa namanya media-media buat skor atau review atau rating film gitu, gue ngerasa Indonesia juga harusnya ada sih Oke. gitu. Karena balik lagi nih di luar banyak gitu yang kayak gitu, tapi kan media luar gitu ya dan platform luar gitu kayak Letterboxd gitu kan, terus IMDb, di IMDb pun lu bisa ngerating gitu. Terus banyak lah Metacritics gitu yang lebih general ya, dia bisa ke semuanya kan. Terus ada apa namanya Rotten Tomatoes gitu. Nah, cuman di Indonesia itu emang menurut gue belum ada yang bisa memfasilitasi beberapa kalangan dalam satu tempat gitu. Maksudnya di sini kan kita ngomongin film dan film itu dikonsumsinya sama banyak orang ya, dan tidak semua orang juga nonton film tuh diseriusin gitu. Jadi ada yang ya udah gue nonton Untuk hiburan. Ada yang emang kritikus levelnya gitu, yang emang ya gue pasti apa namanya nonton dan gue pasti ngasih kritik soal film gitu. Nah, ini sebenarnya bentuk ini aja sih, gue pengen ya gimana caranya biar sekarang review-review film di Indonesia juga yang datang dari para kalangan user digital tuh lebih terorganisir aja gitu. Gue ngerasa dengan skor film gue bisa menciptakan ekosistem yang lebih terorganisir gitu. Karena selama ini yang kita tahu ya di Letterboxd, contoh yang paling gampang aja Letterboxd itu sekarang hype banget. Itu dari dulu dari gua zaman pakai Letterboxd sampai gua nggak pakai lagi sampai akhirnya hype lagi sekarang gitu ya. Itu kan berarti tandanya perkembangan digitalnya udah sangat jauh banget ya. Dulu internet yang kayak gua dulu bilang Cinecrip masih awal-awal tuh yang pakai internet tuh dikit banget gitu. Letterboxd pun dikit banget, tapi sekarang rame lagi karena ya akses orang buat internet kan Produk lebih digital banyak. Iya, produk udah banyak gitu. Tapi Letterboxd balik lagi, dia konsepnya emang terbuka buat siapapun. Siapa aja bisa lu di situ, lu pengen mau bikin akun cloningan 100 biji juga lu bisa gitu di situ. Untuk memboost popularitas atau sebuah apapun film itu gitu atau untuk menjatuhkan bisa bisa dua sisi loh. Nah, makanya gue bikin skor film ini sebenarnya buat lebih menjaga aja gitu si film-film yang tayang di bioskop, karena emang itu tujuan kita pertama, goal kita pertama buat mengcover film-film yang tayang di bioskop dulu di Indonesia ya, tayang bioskop di Indonesia. Biar review atau rating yang orang kasih itu lebih valid, itu aja sih intinya gitu. Jadi kita bagi dua tuh di skor film, ada rating dari general audience sama rating dari member yang udah verified. Nice. Lebih. Jadi di situ orang bisa lihat ya terserah lu mau ikut yang mana. Tapi yang jelas ini valid. Ada verified member pasti valid. General audience ya lu pikir aja sendiri, terserah gitu. Ini kalau di kalau di industri yang lain lagi game lah, karena gue juga memperhatikan itu gitu ya, kan ada beberapa platform review yang memberikan review untuk mereka yang memainkan, sama review yang ya udah siapa aja bisa. Itu kan jadi distorsi ya. Makanya cobalah kalau mau ngelihat review yang lebih objektif, misalnya kalau di game ya di Steam, karena di Steam kan orang lebih pasti sudah memainkan gamenya, setidaknya membeli gamenya. Nggak cuma ngomong doang kayak ngelihat dari mana, terus dia komentar gitu kan. Benar. Nah ini juga mungkin kayaknya semangat yang dibawa sama skor film, ya kayak gitu. Benar. Karena gue ngerasa yang komen di Cinecrip juga kan banyak gitu yang punya pendapatnya sendiri. Nah ini tuh sebenarnya lebih enak nih kalau kita organisir lebih rapi gitu di satu media yang lain gitu, bukan cuma di media, bukan cuma di kolom komen doang gitu jadinya. Ya udah. Tapi apa lu nggak takut gitu nanti memecah fokus orang yang berkomentar, karena interaksi bagaimanapun untuk sebuah media dibutuhkan. Dan sementara lu malah membuat platform lagi yang ya tanda kutipnya di sini aja deh tempat gua menuliskan isi kepala gitu. Enggak gue sih enggak ya. Maksudnya bagi gue sih lebih banyak media yang orang merasa yakin dan aman gitu untuk berpendapat sih lebih bagus sih menurut gua gitu. Jadi gua berharap sih skor film ya bisa jadi ini aja, bisa jadi tempat yang buat mereka percaya gitu. Gua bisa mengutarakan apapun yang gua rasain pas nonton gitu di sini.
gitu. Lebih kayak gitu ya. Oke. Meskipun umurnya belum ada 1 tahun, tapi setidaknya yang gue rasakan gitu ya, semangat dari Skor Film ini kalau kita datang ke websitenya cukup beragam lah. Ada memang yang reviewer film, ada yang penonton film biasa, gitu ya. Udah sampai ke tahap itu gitu. Apa yang menurut lo membuat Skor Film perkembangannya terserah ya, mau ngasih tahu secara numbership atau lainnya. Tapi kalau dilihat dari pemetaan penggunanya aja, udah cukup beragam. Apa sih menurut lu yang membuat ini secepat itu? Tanda kutipnya ya, walaupun mungkin angkanya lain lagi lah. Iya, gua nggak tahu sih ya. Balik lagi tadi soal matrix itu ya, apakah bisa disebut cepat atau enggak gitu ya. Tapi maksudnya meskipun yang itu aja yang ngasih review, ngasih skor gitu maksudnya. Tapi dengan begitu kan gue udah yakin nih, oh berarti udah ada nih orang yang loyal, balik lagi. Kalau di industri startup dibilangnya sebagai market validation. Iya, gitu udah ada. Setidaknya ada. Meskipun nggak banyak ya, tapi udah ada nih yang merasa di sini nih tempatnya gitu. Tempat main lah. Tempat main lah gitu. Jadi ya maksudnya ini penting aja buat gua gitu, buat tetap dipertahanin gitu. Karena ya kalau nggak ada ini mau di mana lagi gitu maksudnya. Ya maksudnya ada banyak, gua tahu media-media yang banyak. Cuman gua pengen bikin Skor Film ini semangatnya kayak Cinecrip lah, bisa menyentuh kalangan yang lebih luas lagi gitu, yang emang nggak nggak benar-benar segmented banget, dia sinetfil banget juga enggak gitu. Gua pengen yang semua orang bisa lihat gitu, ada di sini gitu. Dan web based. Alasannya apa belum ada aplikasinya nih? Yes, karena emang awalnya bisanya web based dulu. Yang paling memungkinkan. Ya, yang paling memungkinkan. Balik lagi sih ngelihat dari contoh yang jadi acuan bikin Skor Film ya, Rotten Tomatoes pun web based sebenarnya. Dan dia nggak pernah punya aplikasi, tapi ketika lu buka di smartphone, dia pasti kan mobile friendly. Nah, gua pengen kayak gitu aja dulu untuk saat ini gitu. Maksudnya yang penting presentnya ada di digital gitu, dan ya apa namanya, ya kita kuatin aja dulu gitu dari segi database, dari segi interface gitu, kayak gitu-gitunya. Mungkin nanti ada buat aplikasi ke depannya, tapi belum sekarang. Ini menarik kalau berkaca ke Rotten Tomatoes, Gizmo Friends, karena Rotten Tomatoes itu kalau sepengamatan setidaknya ya gitu, dia itu salah satu platform kritik yang cukup bisa dibilang bukan arus utama lah. Iya, sepakat gak? Benar. Iya. Tapi itu vital sekali sih. Kalau di luar. Setuju. Ya mungkin ketimbang kompetitor ya sama IMDb deh misalnya. IMDb lebih general kan? Generalis dia. Rotten Tomatoes lebih lebih kritis mungkin ya, bisa dibilang ya. Dan lumayan banyak kontroversi juga kan. Itu karena ya itu dia, dua rating itu bisa memecah belah gitu. Tapi justru gua suka di situlah. Seninya di situ. Iya, persepsi orang itu emang nggak bisa lu samain gitu. Tapi kalau di Skor Film sendiri dari kacamata itu akan diarahkan ke sana juga berarti. Ya, untuk saat ini sih kurang lebih gua masih pengennya kayak gitu ya. Maksudnya masih sebenarnya goalnya ini tuh untuk membiasakan dulu orang kasual, penonton kasual itu untuk mengutarakan opini lah gitu. Biar ada tempatnya nih gitu. Biar lu nggak usah anonim atau takut-takut gitu ya. Karena di sini tuh gue pengen ngasih lihat juga verified member ini orang-orang yang terbukti ada loh. Namanya asli, fotonya ada gitu ya. Jadi maksudnya ya balik lagi, kritik itu yang pernah gue singgung kan, ya lu boleh mengkritik apapun, tapi ya coba argumentasinya di apa namanya, yang memverifikasi memverifikasi masih internal sendiri. Jadi emang orang-orang yang emang gue dan teman-teman tahu lah, yang emang apa kredibel gitu. Jadi kalau yang kalian lihat di situ verified member ya itulah orang-orang yang selama ini dari dulu hobinya kurang lebih sama kayak gue nonton gitu. Bukan centang biru bayar ya. Belum sampai ke sana ya. Meskipun pengen tapi kayaknya belum deh. Masih perlu. Iya, benar. Kayak gitu. Kurang lebih. Menarik. Dan di tahun pertama memenuhi ekspektasi lah bisa dibilang ya. Di tahun pertama ini karena target gue adalah untuk melengkapi database dulu dan menambah user sih. Database filmnya. Dan menambah user sih so far sih masih berjalan ya. Mungkin tidak secepat
yang gua pikirin, tapi ada lah gitu maksudnya. Strateginya apa tuh buat lo mencapai tujuan? Nah, kalau ini sih strateginya saat ini sih gue masih masih strategi gerilya ya. Jadi kayak masih lewat Cinecrip juga gitu. Oke. Ngasih tahu kalau ada skor film gitu. Presence skor film di media sosial masih minim banget sebenarnya. Kayak ada akunnya tapi masih belum ngapa-ngapain gitu. Dan sekarang emang hanya lewat Cinecrip doang, tapi mulai bulan ini tuh kita udah ada kerja sama festival film. Jadi nanti ada yang internasional? Yang Jakarta World Cinema ya. Oke. Jadi nanti film-film yang tayang di Jakarta World Cinema itu bakal masuk juga ke skor film dan orang-orang yang nonton di sana bisa ngasih skor dan reviewnya di skor film. Tapi pengguna skor film yang udah setia dari awal skor film ada juga bisa dapat benefit diundang ke itu Jakarta World Cinema itu untuk nonton film-film bebas. Wow. Yang itu susah. Nah, maksudnya ini mungkin strategi yang real baru mau dicoba tuh yang ini ya. Yang maksudnya untuk diimplementasikan lah ya. Masih tahu awareness ada skor film loh gitu. Baru ini mulai bisa dibilang aktivasi perdananya skor film ya. Baru pertama kayak gini-gini. Iya. Jadi ya kita lihat aja apakah oke atau gimana gitu responnya gitu, yang nggak masalah sih. Oke, ini karena Pak Produser tadi udah ngasih tahu waktunya tinggal nggak sedikit-sedikit banget sih. Tapi pengen nanya juga, kalau tadi Cinecrip monetisasinya udah dibocorin sama Arya gitu. Si skor film ini rencananya bakal gimana? Skor film ini untuk saat ini sih masih belum monetisasi ya, masih biasa. Biarkan saja menggelinding seperti itu ya. Nah, masih membakar uang sebenarnya karena bayar server, bayar admin ya, ada tiap bulan gitu. Ada lah ya, tapi cost-nya gitu. Ada cost-nya, tapi ya mungkin monetisasinya ya seperti platform-platform berbasis website ya. Mungkin nanti tetap kita bakal rely ke ads juga gitu, tapi kan itu seiring waktu ya, ketika visitnya udah gila-gilaan ya maksudnya. Kalau untuk sekarang sih masih belum ada. Malah mengganggu ini ya, pengalaman pengguna takutnya. Untuk sekarang sih kita masih fokus dulu di ininya ya, di bentuk si skor filmnya dulu lah gitu. Tapi pasti sih ada kepikiran ke sana karena ya emang itu yang gua harapin sih. Skor film ini gua harapin bisa jadi kayak apa ya? Sesuatu yang jadi panduan orang nonton film selanjutnya gitu. Gitu sih. Nah, kalau apa namanya ya? Secara desain produknya sendiri sudah memenuhi harapan untuk si skor film? Desain produknya ya so far sih udah ya. Untuk saat ini masih belum sempurna sih, cuman untuk ya ini kita di tahap ini cukup lah ya. Versi 1 lah kita anggap gitu, ya cukup lah. 1.0-nya udah. 1.0-nya cukup sudah lah. Mencapai. Meskipun sebenarnya masih ada yang kayak waduh ini belum, tapi ini udahlah. Ini untuk mengcover itu semua user sebanyak itu gitu ya. Berapa sih usernya kalau boleh tahu sekarang? Kalau sekarang sih usernya udah di 1.100 ya, yang udah sign up. Yang udah sign. Tapi gua kalau soal retention sih gua belum tahu ya matrix itunya. Tapi 1.100 jumlah database-nya udah sekitar 300 lebih kayak gitulah. Cukup lumayan sebenarnya kan. Kalau jumlah review-nya udah ribuan sih, gua nggak tahu lupa. Reviewnya sendiri udah ada. Konten yang dihasilkan di situ artinya udah cukup banyak juga ya. Cukup banyak. Gitu. Nah, sementara target lu sendiri itu udah mencapai target atau melebihi target mungkin? Kalau target sih sebenarnya gua nggak tahu, balik lagi ya matrix ngitungnya, karena gua juga kaget udah bisa 1.000 user ya gitu. Sebenarnya target gua kan ya dari user yang sign up dulu aja gitu kan. Pas udah 1.000 tuh gua merasa mungkin emang target gua kekecilan kali ya. Jadi mungkin pengennya sih ya dimultiply lah gitu kalau target user yang sign up. Tapi gue juga nggak neko-neko sih, karena film kan ini ya masih bidang yang sangat niche gitu ya. Ya gue sendiri yang sering nonton film buka Rotten Tomatoes itu ketika mau nonton film gitu. Maksudnya atau mau nyari info film untuk bahan sesuatu gitu. Kayaknya gue baru dah tuh buka Rotten Tomatoes gitu. Jadi gue ngerasa habit gue juga kayak gitu untuk sebuah website agregator skor gitu. Apalagi yang lain yang kasual, yang bener-bener nonton tuh kayak cuman buat ya hiburan atau apa gitu. Jadi gue masih maklum sih. Gitu. Oke. Wah, Pak Produser sudah mengasih tanda lagi. Dan gini deh, ini kan bisa dibilang perpanjangan tangan komunitas Cinecrip sendiri, gitu ya. Ekspektasi lu
ke depan bakal ada fitur apa lagi, atau mungkin bakal ada komunitas yang dikhususkan buat skor filmnya sendiri dipisahin dari Cinecrip? Iya, gue sih pengennya ada komunitasnya sendiri sih yang emang lebih apa namanya lebih rajin gitu bikin si skor film ini aktif ya. Karena ya Cinecrip ya udahlah Cinecrip gitu. Skor film ya harusnya beda lagi lah karena kan udah apa ya urusannya udah lebih luas lagi gitu kan. Banyak orang juga melibatkan banyak Ya. review juga, banyak skor, banyak user juga. Jadi kayaknya harus lebih ya nggak bisa disamain sih sama Cinecrip sih, gitu. Cinecrip itu lebih kayak personal aja sih menurut gue ya. Cinecrip itu kayak curahan hati gue dan teman-teman host gitu. Yeah. Kalau skor film ini lebih kayak menghimpun aspirasi para penonton film gitu. Jadi kayak ya nggak tahu ya kayak dua hal yang beda aja gitu. Oke, menarik. Dan apa ya namanya? Kalau tadi sebenarnya ini harusnya ditanya pas monetisasi. Lu terbuka nggak sih sama sekarang kan ya walaupun iklim investasi sudah tidak segitunya gitu ya untuk produk digital, lu terbuka nggak sih untuk peluang adanya investment atau suntikan dana buat skor film? Kalau buat skor film sih gue terbuka banget sih karena skor film itu potensinya menurut gue banyak gitu ya. Oke. Sementara Cinecrip itu ya itulah masih ada idealisme, masih ada lain-lain gitu. Jadi emang kayak sangat sedikit celahnya gitu ya buat begitu-begitu. Tapi kalau skor film sih gue harap lebih bisa menyerap yang kayak gitu-gitu ya. Kalau ada semoga. Barangkali ada investor atau VC atau angel investor yang penasaran dengan Karena ini banget potensi banget sih. Penonton film Indonesia itu lagi banyak-banyaknya guys. Indonesia ya. dalam medium yang lain ya. Lagi banyak-banyaknya jadi potensi banget sih menurut gua. Oke, ya. Mudah-mudahan ekspektasinya bisa tersalurkan, apa yang direncanakan sama skor film juga bisa dicek. Jangan lupa untuk subscribe Gizmology pastinya ya. Cinecrip juga tetap pastinya. Skor film ada akun medsosnya apa aja? Ada di skor film aja, langsung di Twitter ada, di X sama di Instagram skor film juga. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten dari Gizmotalk, jangan lupa untuk tinggalkan jempol ke atas, komentar juga di playlistnya Gizmology. Dan kalau kalian pengen ada isu-isu yang dibahas di episode-episode berikutnya, tinggalkan juga di kolom komentar. Oke, kalau gitu saya Dita dan Arya. sampai ketemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Ciao.